Shalom Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita ambil bagian waktu kita untuk bersekutu dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini, di hari yang baru dengan berkat-berkat yang baru. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pimpin ibadah pagi lawatan Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan maupun juga puji-pujian yang kami naikkan pagi hari ini. Kami percaya itu menjadi korban yang harum, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka dan kami tabiskan ibadah pagi lawatan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan yang ada di rumah. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Katakan sekali lagi, haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita tetap bersukacita, bersorak karena Dia Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dan mujizatnya Dia curahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan di ibadah pagi lawatan Tuhan. Saat dan waktunya kita akan dengarkan sepatah kata dari pesan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami yang terbaik, tempat yang terbaik, tanah yang terbaik, untuk Tuhan taburi dengan firman Tuhan di ibadah pagi lawatan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan bagi hidup kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan kami akan menemukan kesibukan-kesibukan sepanjang hari ini. Tapi terlebih dahulu kami akan bersekutu dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seperti yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, bahwa alokasikan waktu untuk Tuhan, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan saat teduh kita secara pribadi. Bukan waktu yang sisa. Apalagi bagi kita yang punya kesibukan-kesibukan hari-hari. Baik sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pedagang wira swasta, sebagai businessman, businesswoman, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai anggota militer, anggota Polri, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Harus berikan waktu untuk Tuhan, untuk jumpa dengan Tuhan di dalam jam-jam doa kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 yang sudah dapat katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17, satu ayat yang sangat-sangat pendek. Dikatakan begini, tetaplah berdoa. Ya, jadi tetaplah berdoa. Artinya kita harus punya jam doa secara konsisten yang terus-menerus kita lakukan. Tidak hanya ketika kita butuh baru kita berdoa, atau ketika doa dijadikan ban serep. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 yang sudah dapat katakan amin. 1 Petrus 4 ayat ke-7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekarang orang bicara, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Bahkan katanya beberapa hamba Tuhan ya katakan untuk menyelamatkan orang percaya dari ancaman antikris, maka Tuhan mempercepat waktunya. Ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hari-hari ini banyak membuat orang tidak tenang. Ya, karena masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi, karena masa-masa pandemi ini, masa-masa COVID-19 ini, masa-masa harus menghadapi virus corona ini, membuat orang menjadi tidak tenang. Makanya Petrus katakan, karena itu kuasailah dirimu. Yang menguasai diri kita adalah diri kita sendiri. Dan jadilah tenang. Kenapa supaya jadi tenang? Dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa itu dibutuhkan ketenangan. Makanya Tuhan ngomong, ya, masuk kamar, tutup pintu. Lalu Yesus memberikan contoh. Yesus pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Dia pergi ke taman untuk berdoa, ya, supaya kita dapat berdoa jadilah tenang. Ya. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Ya, Kolose 4 ayat yang kedua.
Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan begini. Ya, bertekunlah dalam doa. Jadi tetaplah berdoa. Nah, ini dikatakan lagi, tekunlah berdoa. Jadi doa itu dibutuhkan ketekunan. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi bertekunlah dalam doa. Doa itu butuh ketekunan, butuh ketenangan. Ya, butuh itu harus konsisten, terus menerus dilakukan. Lalu dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12 dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yang sudah dapat katakan amin. Roma 12 ayat ke-12 katakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bertekunlah dalam. Nah, ayat ini diawali dalam ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, termasuk rajin berdoa itu nggak boleh kendor. Ya. Lalulah katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi berdoa itu harus antusias, harus semangat, harus berkobar-kobar. Sama seperti kejadian dalam kisah Lukas pasal 24. Ya, ini Lukas pasal 24. Ya. Waktu Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, ada 2 murid Tuhan ya dari Yerusalem ke Emmaus. Injil Lukas 24 ayat 31 dan 32, ayat 32 nas kita. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati kita berkobar-kobar. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Semangat, antusias. Kenapa mereka bisa berkobar-kobar, bisa antusias, bisa semangat? Karena dikatakan begini, ketika ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi waktu mereka ngobrol dengan Tuhan, ketika mereka 2 murid ini ngobrol, diskusi dengan Yesus, 2 murid ini dibuat hatinya berkobar-kobar. Jadi doa itu bukan membuat kita jadi lesu. Doa itu bukan menjadi kita murang. Doa itu bukan membuat kita jadi beban. Doa lagi. Tadi kan udah doa lagi. Ya. Ada banyak orang menjadikan doa itu saat teduh itu jadi beban. Main HP, main game. Bisa nggak berasa sudah 30 menit, sudah 1 jam, 2 jam. Buka-buka medsos bisa bermenit-menit, bisa berjam-jam. Ya. Buka grup WA bisa berjam-jam. Tapi waktu doa yang mungkin hanya 10 menit, doa yang hanya 15 menit, doa yang 30 menit, rasanya jadi beban. Doa itu kan bicara kepada Tuhan. Nah, 2 murid Tuhan ini ketika dia berbicara, andai kata lain saya anggap ini lagi, 2 murid ini lagi ngobrol, lagi doa sama Tuhan, ya. Nah, waktu mereka ngobrol, lagi bincang-bincang dengan Tuhan, Alkitab katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi doa itu harus membuat kita antusias. Amin. Ya, doa itu membuat hati kita semangat. Amin. Ya, doa itu membuat hati kita berkobar-kobar. Amin. Doa itu membuat kita ya berapi-api. Ketika kita keluar dari ruang doa kita, ketika kita keluar dari kamar kita, maka orang melihat betapa antusiasnya kita, betapa berkobar-kobarnya kita, betapa semangatnya kita. Inilah doa. Doa harus membuat kita berkobar-kobar. Doa membuat kita harus semangat. Doa membuat kita berapi-api. Amin.
Kita kerja jadi berapi-api, kita melakukan pekerjaan, kita sekolah, kita kuliah. Karena kita diawali dengan doa, maka kita sekolahnya berkobar-kobar. Ya, ketika kita kuliah, kuliahnya berkobar-kobar semangat. Ketika kita melayani, karena kita diawali dengan doa, maka kita ini semangat. Ketika kita menjadi seorang abdi negara, kita lakukan pekerjaan kita sekalipun kita di rumah, kita tetap semangat. Jadi seorang guru harus mengajar dari rumah secara online kepada anak-anak muridnya, kita tetap semangat. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, kita tetap semangat. Kita yang mungkin lagi nggak ada kerjaan, berada di rumah, tetap semangat. Kan apa? Kita sudah terlebih dahulu ngobrol dengan Tuhan, bincang-bincang dengan Tuhan. Sama seperti dua murid di Emmaus ini, ketika mereka bincang-bincang dengan Tuhan, ketika ngobrol dengan Tuhan, membuat hati mereka berkobar-kobar. Sekali lagi saya katakan, jangan jadikan doa sebagai beban yang berat bagi hidupmu, tapi justru doa membuat engkau semangat. Doa membuat engkau berapi-api. Doa membuat engkau berkobar-kobar. Dan engkau akan menemukan sepanjang hari hidup kita tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa, terima kasih buat pesanmu pada pagi hari ini. Singkat dalam perkataan, tapi kami kembali diingatkan dengan peristiwa dua murid berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka bincang-bincang, mereka dibuat semangat, dibuat mereka berkobar-kobar, berapi-api. Demikian juga ketika kami di pagi hari, ketika kami di siang hari, ketika kami di malam hari, dimanapun kami berdoa dengan Tuhan, bincang-bincang dengan Tuhan, maka kami akan menemukan hati kami semangat, hati kami antusias, hati kami berkobar-kobar, hati kami berapi-api. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu luar biasa. Haleluya. Tuhan benar-benar memberikan pesan bagi kami pada pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap setiap Bapak Ibu ibadah pagi lawatan Tuhan, ibadah VIP, ibadah sepakat bersama pekerja, ibadah hari Minggu, itu membuat saudara berapi-api, membuat saudara semangat, membuat saudara berkobar-kobar, antusias. Karena apa? Karena kita berjumpa dengan Yesus dan kita ngobrol dengan Yesus. Waktu kita berdoa, kita ngobrol dengan Yesus, maka setelah itu kita semangat, antusias. Dari tempat ini saya ingin menyampaikan hari Selasa depan, bertepatan dengan 10 November jam 11 siang. Kita akan kumpul di Ruko G28 bagi mereka yang sudah mendaftar untuk menerima paket sembako. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan paket sembako dan belum mendaftar, silakan menghubungi Ibu Minda, Ibu Yohana Suwardi, atau kalau hanya tahu nomor teleponnya Pak Christian, bisa menghubungi Pak Christian. Kalau malu dengan Pak Christian, malu dengan Bu Yohana, malu menyampaikan kebutuhannya kepada Ibu Minda, dan lebih dekat kepada Ibu Gembala, silakan sampaikan kebutuhan Bapak Ibu untuk pakai sembako. Kami tunggu sampai hari Minggu depan, minggu depan bagi yang membutuhkan pakai sembako. Setelah itu saya tutup pendaftaran karena kami harus mempersiapkan paket sembakonya dan akan dibagikan pada Selasa depan 10 November jam 11 siang di Ruko G28. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan tidak bisa hadir, mohon maaf, tidak bisa dititipkan kepada orang lain, tidak bisa diwakilkan orang lain, atau menyusul paket sembakonya diantar ke rumah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, paket sembako Bapak Ibu akan disalurkan kepada yang lain. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Jangan lupa pesanan untuk pencarian dana Natal, butuh rendang jengkol, rendang daging, semur jengkol, telur dadar ala masakan Minang, dan jus buah, bisa menghubungi panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan
buat hari-hari yang penuh dengan kemenangan, buat berkat yang luar biasa dalam nama Yesus. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tetap semangat, inilah waktunya.